Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami dari Per 15 akan mempresentasikan hasil presentasi kami Pak. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jody Alfonso Siahaan dengan NIM 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rohatina Pitepulu dengan NIM 12S24042. Kami akan mempresentasikan hasil kuis yang telah hasil ujian praktikum ujian praktikum yang kami kerjakan. Sebelumnya kami akan membacakan soal terlebih dahulu. Baik, pertama saya akan membacakan soalnya. Grading komponen. Uco dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Uco dan Butet akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misal A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Sedemikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assessment, main SM, dan final SM dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Uco dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, saat dieksekusi program harus menunjukkan jumlah K yang akan diperhitungkan, di mana K lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 5. Maka jumlah maksimumnya itu 5. Selanjutnya, K membaca sebuah barisan komponen penilaian, yang mana mencantumkan informasi nama, bobot, nilai, dan juga akan dipisahkan oleh sebuah pagar. Selanjutnya akan diperoleh bilangan bulat di mana nilai lebih kecil, lebih besar sama dengan 0 dan harus lebih kecil sama dengan 100. Dan komponen penilaian harus dikemas dalam fungsi struktur. Selanjutnya, setelah baris komponen dimasukkan, akan menampilkan setiap komponen dalam satu barisan keluaran. Dan akan diperoleh tanda semikolon sebagai pemisah atau separator. Selanjutnya, program menghitung nilai akhir dan menampilkan semuanya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi atau satu angka di belakang koma. Terakhir, kesimpulannya itu apakah nilai akhir tersebut dikategorikan sebagai dia lulus atau belum. Kalau dia lulus, akan outputnya pas. Dan kalau dia gagal, maka akan fail. Maka di sini untuk nilai akhir yang dikategorikan lulus adalah 50 ke atas. Selanjutnya di sini adalah input yang harus kami jalankan. Di sini adalah output. Baik Bu, baik Pak. Selanjutnya kami akan Selanjutnya, Pak, kami akan menjelaskan dari program yang telah kami buat. Yang pertama ada include stdio.h, std string di sini. Gunanya itu yang ini untuk menginput output dan input ataupun di dalam program kita seperti scanf ataupun printf. Selanjutnya di sini ada std.h. Di sini artinya yaitu untuk memasukkan fungsi-fungsi standar seperti atoy. Atoy itu untuk mengkonversi char ke dalam integer. Selanjutnya di sini ada manipulasi data, yaitu seperti string cpy, string len, dan lain-lainnya. Di sini kami mendefine max komponen 5, max name length itu 100. Ini artinya itu mendefinisikan bahwa panjang komponen atau elemennya itu maksimal 5. Dan selanjutnya maksimum panjang dari panjangnya itu yaitu adalah 100. Nah, baik Bu, Pak, selanjutnya kami di sini ada komponen, selanjutnya ada in main, in argument C, char argument V. Lalu di sana ada if argument C tidak sama dengan 2. Di sini artinya jika jumlah argumen salah, argumen 2. Jika argumen salah, program menampilkan kesan penggunaan dan keluar dengan kode 1. Di sini return 1. Jika salah si programnya ini, maka akan pergi ke si 1. Selanjutnya ada inka sama dengan atoy argumen v 1. Di sini atoy ini untuk mengkonversikan char ke dalam nilai integer. Selanjutnya ada if. Jika k lebih kecil dari 1,
atau K lebih besar dari maksimum komponen, maka akan dicetak number of komponen harus di antara 1 dan persen D slash N. Di sini persen D slash N itu yaitu untuk mengambil inputan dari si max komponennya. Selanjutnya ada return 1, menandakan mengecek apakah jumlah komponen berada dalam rentang 1 atau sampai 5. Jika di luar dari 5, maka akan error. Jika masih berada di rentang tersebut, maka akan terjadi perulangan. Selanjutnya komponen max komponen. Fungsi ini digunakan untuk membaca baris K input. Membaca garis K input di mana termasuk spasi hingga sampai ke slash n-nya. Selanjutnya di sini kita meminta dari pengguna di mana scan f persen db per n, input. Di sini kita akan meminta inputan. Selanjutnya ada char token sama dengan strtok input pagar. Di sini artinya akan strtok itu adalah token untuk membagi atau memisah-misah semua inputan atau output dengan si tanda pagar ini. Selanjutnya if token tidak sama dengan 0, maka akan disalin dari komponen I, yaitu token maksimum name length. Selanjutnya ada komponen I dikali name, ada array max name length sama dengan null terminator. Selanjutnya ada di sini token sama dengan strtok null pagar if token tidak sama dengan 0, maka komponen I kali wake sama dengan atoy token. Ini loh. Baik. Di sini ada token sama dengan strtok dalam kurung 0, iya. Pagar. Dan if dalam kurung token tidak sama dengan 0. Lalu komponen I titik skor sama dengan atoy dalam token. Baik, di sini Pak, atoy dalam kurung token ini adalah baik, strtok ini adalah fungsi dalam string.h yang digunakan untuk memecah string berdasarkan delimiter tertentu atau dalam hal ini pagar ini. Null di sini digunakan sebagai argumen pertama yang berarti bahwa strtok ini akan melanjutkan pemrosesan dari pemanggilan sebelumnya. Ini berguna saat kita ingin mendapatkan bagian berikutnya dari string yang sama. Lalu sini pagar. Pagar ini digunakan sebagai argumen kedua, berarti bahwa pemisahan antar bagian dalam string adalah pagar. Baru di sini kami akan membuat bagian output data yang dimana kami membuat for dalam kurung in I sama dengan 0, I lebih kecil dari K, dan I increment. Baik, Pak, di sini Pak, in I sama dengan 0 adalah sebuah inisialisasi variabel di mana I sebagai penghitung iterasi mulai dari 0. Lalu I lebih kecil dari K ini adalah sebuah loop yang dimana akan berjalan selama I kurang dari K atau jumlah komponen penilaian yang diberikan sebagai input. Lalu I increment. Di sini yang dimaksud adalah setiap iterasi I akan bertambah 1. Lalu kami membuat sebuah penghitungan untuk nilai akhir, yaitu kami membuat float final underscore score sama dengan 0,0.0. For in I sama dengan 0, I lebih kecil dari K, dan I increment. Final underscore score tambah sama dengan komponen I titik weight per 100. Di sini Pak, for in I ini digunakan untuk loop ini akan berjalan dari I sampai dengan 0 sampai I lebih kecil dari K, di mana artinya akan menelusuri semua K komponen yang telah dimasukkan. Lalu di sini ada
final score, final underscore, final underscore score, di mana ini digunakan untuk mengubah bobot, di mana ini digunakan untuk mengubah bobot komponen dari persen menjadi desimal. Karena komponen komponen i titik w ini adalah integer, di mana membagi dengan 100 untuk memastikan hasilnya berupa float dikalikan dengan komponen i titik score. Ini digunakan untuk menghitung kontribusi nilai dari komponen tersebut terhadap total nilai akhir. Lalu di sini kami membuat menampilkan nilai akhir di mana print buka kurung persen titik 1f slash n koma final underscore score. Di sini eh, kami membuat kami membuat ini kami membuatnya untuk menentukan nilai kelulusan. Lalu kami membuat if buka kurung final underscore score lebih besar sama dengan 50, print f sama buka kurung passet slash n, else print f buka kurung failed slash n. Di sini kami membuat if buka kurung final underscore score lebih besar sama dengan 50, digunakan untuk mengecek apakah nilai akhir final underscore score lebih besar atau sama dengan 50. Jika final score lebih besar sama dengan 50, maka mahasiswa dianggap lulus, atau jika final score lebih kecil dari 50, maka mahasiswa dianggap tidak lulus. Di sini print preset F ini digunakan jika final di sini print preset F ini digunakan jika final skornya lebih besar dari 50, dan print failed ini digunakan untuk mengecek jika nilai print final score lebih kecil sama dengan 50. Lalu di sini kami membuat return null untuk mengakhiri program tersebut. Bebas, selanjutnya kami akan merankan hasil dari program yang telah kami buat. CMD. Itu. Buka salah. Ini kami akan melakukan pemanggilan si compiler dari GCC m01 underscore 01.c min o m01 underscore 01. Selanjutnya, tunggu bentar. Yaitu m01 underscore 01 dan 2. Karena kenapa 2? Karena di sini sebagai additional argument pada saat eksekusi yang dimintakan pada soal. Lalu di sini kami akan menginput dari contoh yang pertama. Salinkan aja. Salinkan aja. Pagar. Lalu ada inputan baris kedua itu final exam pagar 40 pagar 78. Nah, bisa kita dilihat di sini Pak bahwa program yang kami buat sesuai dengan output yang diminta, di mana outputnya itu project yang dipisahkan sebagai separate-nya itu yaitu semikolom 60 semikolom 81, di mana final exam-nya itu semikolom 40 semikolom 78, dan di sini kesimpulannya itu adalah pas, yang artinya berhasil atau lanjut atau berhasil. Selanjutnya Bu, Pak, kami akan melanjutkan example yang kedua. Di mana input dengan 4 sebagai additional argument pada saat eksekusi. M01 underscore 014. Di input barisan pertama, udah kontrol V kanan. Ulangi. Bisa dilihat di sini Pak, setelah kami menginput dari example yang kedua, terdapat inputan yaitu quiz
yang serupa dengan yang dimintakan pada soal, di mana setiap input atau setiap string itu dipisahkan oleh tanda semikolon, dan di sini kesimpulan akhirnya itu adalah pas. Baik Pak, sekian dari hasil presentasi kami. Kami Per 15 mengucapkan terima kasih.